komplain-komplain dari orang tua. Awal-awalnya tuh misal streaming, anak saya nih ya Romo, pakai Nah, pakaian rapi dan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sekarang nggak mandi aja udah misa tuh di depan TV. nah, Waduh, ini sangat membahayakan ya. Mau sampai berapa itu lama? boleh apa nggak boleh tuh? Ya, Mari kita duduk dan berkumpul di sini. Hilangkan duka lara dan beban di hati. Mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, salam sehat, penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang menurut kita adalah panggilan seorang imam yang dijalani dalam dinamika seseorang. Saya kedapatan tamu Romo Danto yang telah menjalani imamatnya 21 tahun. Bolehlah dalam perjalanan 21 tahun, perjalanan yang tidak kecil, melewati berbagai macam dinamika. Asiknya kita akan tanya aja pengalamannya, bagaimana suka duka hidupnya, menjalani imamatnya sampai 21 tahun seperti sekarang ini. Kita langsung tanya saja. Halo Romo Danto. halo Romo Rudi, halo semua ya. Apa kabar di pojok iman ini? Luar biasa, terima kasih Romo, Ya, kabarnya sehat. sehat ya. Yang penting nggak kena sakit COVID ya Romo ya. Masa Janganlah. pandemi ini kita mesti Ya, jaga kesehatan dengan pakai amin. masker, Iya, dengan menjaga jaga jarak, jarak. dan cuci tangan. Nah, Iya, itu 3M. iya gitu ya. Iya Jaga Romo. jarak, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Oke. Iya betul. Makasih. Pojok Ya, Iman ini cerita tentang pengalaman, baik pengalaman Romo. hidup. Mungkin Romo Danto bisa punya pengalaman yang akan kita bahas nih. Asiknya jadi pastor. Asiknya jadi pastor. Ya, tapi Ya. sebelum tanya itu Romo kenalin dulu lah dulu dari paroki mana, Oh, nama iya. lengkapnya, etc. Ya. Saya lepas boleh nggak Boleh, Romo? boleh Boleh banget. ya Romo Boleh, ya? boleh. Soalnya ngap juga sih. Iya, ya, Maaf ya penonton. iya, Ya. Nama saya Romo Danto, Romo. ya, Dipanggilnya sih Romo kalau ya. di paroki ya. Hmm. Saya sekarang ini bekerja sebagai pastor rekan di Hmm. paroki Alam Sutra. Jadi Gereja Laurentius, paroki Alam Sutra. Jadi Paroki Alam. sehari-hari saya tinggal tidur di sana Itu ya. Tangerang itu ya. Tangerang Selatan. Tangerang Jadi di Selatan ya. Tangerang itu udah ada 3 kabupaten. Oh, Kabupaten Tangerang, Kodia Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, saya ada yang di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Iya. Selatan ya. Nah, selain tinggal di sana, saya juga membantu Bapak Uskup di Komisi Liturgi. Komisi Liturgi. Iya, yang pokoknya yang hubungannya dengan doa, hubungannya dengan sembahyang, dengan bernyanyi di dalam gereja, dan yang akhir-akhir ini masa pandemi ini udah banyak dilarang ya Romo ya, Iya karena ya. dianggap droplet sehingga Hmm. dibatasi dalam misa-misa itu. Hmm. Dan saya tinggal bersama dengan Romo Hadi Suryono sebagai pastor kepala, dan juga dengan Romo Hardi Jantan Dermawan sebagai pastor rekan, dan ada satu frater topper namanya Frater Karol Wah. dari paroki Tangerang. Romo Ya. tapi asal paroki dari mana dulu ya? Saya dulu berasal dari paroki Keluarga Kudus Ramangun. Orang tua tinggal di sana. Anak Ya. keberapa, Romo? Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Aduh, Ya, 5 laki semua. wih, laki semua. Kalau sama yang hidup 9, ini yang meninggal 3. Ya. Oh. Maka 6 yang masih hidup ini 6. Hmm. Nomor 1 perempuan, 2, 3, 4, 5, 6 itu laki. Mau masuk dulu kakak-kakak masuk seminari juga kayaknya ya? Kakak saya 2 masuk seminari, Martoyudan, tetapi sudah bertobat Romo. Menemukan jalan yang benar. Menemukan jalan panggilan hidup berkeluarga. Jadi Ya. ada 3 dulu ya. Ada 3. Romo dengan 2 kakak. Iya, betul. Yang jadi Romo ya. Iya, betul. Yang jadi Romo cuma Romo Danto. Sementara hanya saya saja. Luar biasa. Tapi adik saya punya anak juga. Iya. Sekarang juga jadi frater. Oh, Ya. di mana? Di tahun rohani.
ya di Tahun Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Oh, Mungkin Romo tahu lah ya. siapa Iya. ya namanya ya itu ya? Bonifasius, Eh, orang Cijantung dulunya. Ponakan ya. Baik, Romo Danto, berarti Ya. ada benih-benih panggilan yang dari keluarga itu disalurkan lewat seminari ya. Betul. Dan meskipun pergumulannya ada yang jadi nggak Ada jadi, ya, ada yang jadi, ada yang nggak tidak, jadi. ya tapi masih ada panggilan kita. Amin. Ya, Iya. itulah Romo Danto dengan Ya. lika-liku keluarganya. Kita langsung tanya, Ya. Romo, Imamat Romo saya lihat sudah 21 tahun. Betul sekali Romo, sama seperti Romo Rudi juga. Oh ya, sama Romo ya. Rudi sudah 21 tahun, saudara-saudari. Kita satu angkatan ini sebenarnya. Iya, tapi kali ini kan saya hostnya, dia kerja saya Iya, wawancara. sekarang saya ditanya-tanya sama teman angkatan saya. Iya, Sebenarnya makanya. dia sudah tahu banyak, tapi kita mau berbagi untuk para penonton di Amin. rumah. Ya, makanya Iya. Romo kira-kira asiknya jadi pastor udah 21 tahun lu gimana? Asiknya ya, Ya. saya adalah imam diosesan, Ya. imam projo ya. Satu asiknya adalah bisa sering mengunjungi orang tua. Nah, Iya, karena kan orang tua saya tinggal di Ramangun. oh. Sejak tahun rohani saya ada di Purhita, di Jakarta Ya. Timur juga. Ya. Lalu waktu kuliah ada di Rawasari STF, ya, ada di Jakarta juga. Ya. Kemudian pada saat topernya ada di waktu itu di Paroki Santo Joseph Matraman. Oh, Matraman. Iya, dan yang kedua juga di Paroki Mahasiswa Mahasiswa. Ramangun juga, Oh, ya di iya. Wisma Adi Sucipto waktu Ya, itu ya, ya. Jadi sering dan ketemu orang tua ya, sesuatu yang tidak saya bayangkan bahwa oh ternyata jadi frater masih bisa bertemu dengan orang tua gitu ya. Bahkan waktu jadi imam pun ya kita masih bisa ketemu saudara, masih bisa ketemu orang tua ya. Kita masih menjadi milik dan bagian dari keluarga meskipun kita adalah imam ya. Ini Jadi hal menjadi yang imam tidak berarti pisah gitu ya Romo ya. menjadi imam itu tidak berarti menjadi seorang yang terasing, yang dipisahkan dari keluarga, tetapi justru kita ini menjadi bagian dari keluarga. Kita didukung oleh keluarga, dan karena kita berasal dari keluarga, kita berasal dari umat, kita memang seolah menjadi bagian dari umat itu sendiri. Oh gitu ya. Nah, itu menurut saya suatu hal yang luar biasa bahwa keluarga mendukung. Ya. Ya. Tapi orang tua masih Romo. Orang tua sudah meninggal Romo dua-duanya. Oh. Ya. Mama saya meninggal tahun 2003. Bapak saya meninggal persis tanggal 31 Desember 1997. Jadi saya ini sudah sebatang kara Romo. Maksudnya sudah tidak ada orang tua lagi. Orang tua saya sekarang sudah lebih banyak Romo. Ya. Di paroki banyak orang tua, di yang peduli ya kan. Di keuskupan, di komisi liturgi banyak sekali orang tua. Orang tua dari semua umat beriman adalah orang tua saya. Itu kasihkan Romo ini. Ini suatu yang luar biasa. Kan orang berpikir, aduh jadi pastor tuh nggak enak. Kenapa? Udah nggak menikah, jauh dari keluarga, hidup di Menara Benteng. Siapa bilang? Enggak juga. Saya tidak mengalami seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Ngomong-ngomong kalau dalam perjalanan 21 tahun jadi Romo, ya, ada tantangan-tantangan ya Romo ada? Tantangannya pasti ada Romo ya. Kan kita jadi imam untuk keuskupan Keuskupan Agung Jakarta. Tantangannya satu, umat kita itu umat yang sangat peduli sama romonya. Jadi hati-hati karena romonya itu dimanja. Romo besok misa mau dijemput atau tidak? Ya, nanti kalau kita satu saat diajak jalan-jalan, Romo mau dibeliin apa? Wah, ya. Kalau ziarah, Romo mau dibeliin ini, mau dibeliin itu, waduh. Luar biasa umat kita itu memanjakan imamnya. Jadi itu tantangan. Harus berani berkata tidak, harus berani berkata cukup, harus berani berkata terima kasih. Ya, itu tantangan menurut saya. Tapi juga umat kita bukan hanya memanjakan ya. Umat di Keuskupan Jakarta ini sangat ini ya, boleh dibilang kritis ya. Kritis dalam arti mereka bisa berani mengatakan sesuatu, memberi masukan dengan tanpa sungkan, dengan berani, dengan spontan, dan menurut saya itu hal yang baik ya. Misalnya dalam rapat-rapat kalau mereka nggak setuju ya mereka omong nggak setuju. Dalam rapat-rapat mereka mengeluarkan gagasan-gagasan yang terkait dengan
kehidupan bersama di paroki ya. Hmm. Misalnya pada masa pandemi ini, Ya. kan di paroki kami lingkungan itu sekarang bergerak Ya. bansos gitu ya. Bantuan sosial Meskipun gitu ya. paroki juga bikin, jadi paroki bikin, lingkungan bikin, jadi Iya, iya. semuanya bikin Wah, ya. bergerak semua ya. Dan itu spontanitas, dan itu menurut saya suatu hal yang bagus, karena kan kita hanya berpikir, oh nih duitnya, anggarannya cuma cukup nih di paroki, tapi lingkungan mau bikin. Iya, iya, iya. Ya silahkan mengumpulkan dana swadaya, langsung Swadaya, nanti ya. dibelikan bahan natura Hmm. dan dibagikan kepada satpam, kepada kampung di belakang. Menurut saya itu luar biasa, punya inisiatif yang bagus. Maka menjadi imam di Jakarta ini tantangannya ya, jadi imam juga bukan hanya harus pinter, bukan hanya harus suci dan kudus, tapi juga harus bisa bergaul dan menggerakkan umat yang sudah sangat aktif ini. Ya. Ya. Kamu saya dengar-dengar juga tadi kan tugasnya sebagai komisi liturgi nih. Betul Romo. Liturgi kan sama dengan liturgia perayaan iman. Ya, Hal-hal ibadah. ya, Kira-kira di masa pandemik ini apa tantangan Romo? ya. Virusnya kecil ya Romo ya, tetapi virus itu mengobrak-abrik tata ibadat liturgi kita ya. benar ya. Banyak sekali. Tapi masalahnya adalah ibadat Katolik itu kan ibadat yang juga harus mengabdi pada kehidupan manusia. Ya. Karena Tuhan tuh menciptakan manusia lebih dari segala sesuatunya. Ya. Ya, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Misalnya di masa pandemi ini sudah tidak ada lagi air suci ya di gereja-gereja. Ya. Tapi apakah artinya kita tidak bisa beribadat, atau apakah kita ekaristinya itu tidak valid? Itu valid. Pada masa pandemi ini, karena uskup adalah primus liturgicus, artinya uskup adalah orang pertama dalam pembinaan liturgi, ya kita ikuti gitu, karena dia pengganti para rasul dalam magisterium dan tradisi gereja. Kalau dikatakan bahwa sementara demi protokol kesehatan tidak ada air, ya tidak ada. Maka sekarang diganti dengan hand sanitizer, gitu kan? Ya. Supaya umat yang bisa off streaming tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga jarak, sehingga juga duduknya diatur kurang lebih 1 sampai 1,5 meter ya. Lalu juga harus menggunakan masker, petugasnya pakai face shield, dan menurut saya itu sesuatu yang tidak pernah ada di dalam sejarah gereja, tetapi kini harus ada karena virus itu. Sementara belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya, dan kita masih sangat riskan untuk mendapatkan ketularan penyakit itu, maka ya liturgi harus senantiasa semper reformanda untuk manusia. Jadi semper reformanda, liturgicus semper reformanda, liturgia semper reformanda est. Liturgia semper reformanda est. The liturgy should be reformed always. Liturgi sebagai tata cara kita beribadat senantiasa berubah dan diperbaharui, disempurnakan. Jadi selama belum normal ini, segala sesuatu yang terkait dengan liturgi ya, itu diserahkan pada kita juga ya. Pada pengganti para rasul, pada Bapak Uskup, sebagai liturgis sebagai liturgicus, primus liturgicus, tetapi juga menyesuaikan protokol kesehatan. Ya. Misalnya kalau yang namanya liturgi yang meriah kan harus dengan nyanyian, ya. Semua dengan. Tapi sekarang dibatasi ya Romo ya. Karena nyanyian orang keluar nih, droplet nih Romo. Ya. Nah kalau droplet itu dihindari. Misalnya di Eropa bahkan sudah dilarang nyanyian selama misa. Ya. Kalau di KAJ ya mungkin tidak mendadak seperti itu ya. Dalam protokol kesehatan kita, proprium ya masih dinyanyikan hanya lagu pembuka dan penutup. Lalu ordinarium hanya didaraskan. Bacaan Mazmur, Mazmur tanggapan itu hanya dibacakan dan sebagainya. Jadi memang banyak keterbatasan. Misa sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, dan sesimpel mungkin, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan Romo. Sehingga sekarang dibatasi, misalnya misa requiem, peti harus sudah tutup. Misa tidak boleh lebih dari 30 menit. Tanpa nyanyian dan sebagainya. Perkawinan demikian juga. WO dilarang, wedding organizer. Musik dilarang. Jadi kentosnya aja itu yang ditekankan. Hanya maka misa-misa pernikahan yang biasanya 2 jam ini sekarang tinggal 20 menit, tinggal 30 menit karena tanpa lagu dan sebagainya. Dan
Tapi Ya. tidak mengurangi Tidak validitas. mengurangi kualitas, validitas, bahkan kekusukan. Gitu ya. Jadi di masa seperti sekarang ini liturgi kita menjadi liturgi yang sangat sederhana, simple, Dan mengabdi kehidupan ya, itu tapi sendiri tetap ya. noble ya, tetap Noble, noble itu artinya tetap berharga. agung, Agung. tetap kusuk, tetap Tetap khidmat. kusuk. Iya. Kan sekarang ini ada orang juga senang dengan misa streaming, itu gimana tuh? Ya. Misa streaming sebenarnya tidak dikenal dalam tradisi gereja. Ya. Tetapi di masa sekarang ini misa streaming yang tidak dikenal, mau Iya. nggak mau minus malum di masa sekarang tetap membantu umat untuk imannya tetap bertumbuh dan berkembang. Minus malum artinya Minus malum dalam bahasa Latin, minus itu udah yang paling buruk ya. Malus itu juga jadi apa yang terburuknya paling sedikit dalam keadaan kepepet itu dalam ya. keadaan kepepet tetap bisa dilakukan. Jadi daripada tidak ada sama sekali, ada meskipun dengan cara yang sangat tidak sempurna, ini masih jauh lebih baik. Ada komuni batin istilahnya itu. Komuni spiritual atau komuni batin atau kerap disebut juga komuni kerinduan yang doanya seringkali kita doakan di layar Dan monitor doanya ya. komuni batin itu pernah Dari ada ya, Alfonsus ya. Pernah ada ya dalam sejarah ya. Pernah ada dalam sejarah ya. Mungkin pernah mendengar Santo Alfonsus de Ligori ya, seorang yang sangat mengenalkan Bunda Maria ya, sangat dikenal juga oleh para Legio Maria ya, orang Itali yang hidup pada abad 16 abad 17 dan dia menciptakan doa itu secara khusus untuk membantu sebetulnya orang-orang yang tidak bisa mengikuti Ekaristi karena sakit, karena ada di dalam penjara, tetapi tetap rindu ya. Kadang-kadang kerinduan itu tidak terjawab, maka doa itu bisa menyembuhkan doanya. Dan di dalam konteks kita pandemi, memang itu aslinya bahasa Italia. Ada terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan kata as if. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini macam-macam, tapi kebanyakan mereka menerjemahkan dari bahasa kedua, bahasa Inggris. As if diterjemahkan kata seolah-olah. Padahal sebenarnya itu adalah seperti engkau sudah berada di hatiku, bukan seolah-olah engkau berada di hatiku, tapi seperti engkau ya, karena memang dalam Ekaristi engkau sudah ada di hatiku. Ya, dan dalam proses iman kan identifikasi. Betul. Ya, Yesus hadir dalam sehingga diri kita. Pemilihan kata dalam doa terjemahan bahasa Indonesia memang harus hati-hati ya, karena kata as if diterjemahkan seolah-olah. Jadi misalnya tuh berarti bohong-bohongan dong, padahal sih tidak. Ya, tapi pada masa darurat ini ya itu memang sudah valid, kualitasnya sama dengan yang misa streaming. Hanya pada saat pandemi ya, ketika hierarki mengatakan ini boleh digunakan. Tapi umat rindu juga loh dengan Ekaristi ya. Iya, memang. Karena itu kan kerinduan itu pasti ada. Iya ya. Apalagi mereka yang sudah lebih dari 6 bulan ini ya, tidak menyambut komuni secara nyata dalam bentuk tubuh roti dan anggur ya, tapi ya bagaimana gereja juga harus bertanggung jawab kalau nanti misalnya off streaming atau misal tatap muka ternyata tanpa protokol kesehatan yang baik, gereja bisa menjadi sumber klaster penularan yang baru. Tentu saja kita juga tidak ingin ke sana. Bapak Uskup berkali-kali, Bapak Uskup kita ya Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo berkali-kali mengatakan supaya berhati-hati. Ya, beberapa gereja yang dibuka namun kemudian ada tutup lagi COVID itu harus mohon maaf dengan terpaksa harus ditutup. Sampai terkendali penularannya. Kita tidak ingin supaya manusia-manusia tidak selamat. Selamat termasuk tubuhnya, jiwanya ya, selamat dari penyakit. Karena itu ya streaming sampai saat ini ya masih bisa dipertanggungjawabkan baik secara teologis maupun secara liturgis. Sebagai kerinduan ya. Sebagai kerinduan, menjawab kerinduan, betul sekali Romo, menjawab kerinduan umat atas kehadiran Tuhan Yesus di dalam Ekaristi. Dan dalam tantangan ini hubungan dengan imamat Romo gimana itu? Ya, tantangannya adalah kemungkinan orang muda ya. Sekarang ini sudah mulai ada banyak nih Romo komplain-komplain dari orang tua. Awal-awalnya tuh misal streaming, anak saya nih ya Romo pakai pakaian rapi dan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sekarang nggak mandi aja udah misa tuh di depan TV. Waduh, ini sangat membahayakan ya. Mau sampai berapa lama? Boleh apa nggak boleh tuh? Ya
namanya ikut misa, seperti kita misa di off streaming, misa yang nyata, kita harus menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Udah mandi juga ya. Harus dengan pakaian yang pantas, nyalakan 2 lilin di atas altar kecil dengan salib di depan televisi, sehingga kita memang kondisinya memang betul-betul misa. Hanya sekarang ini misalnya di rumah dan dengan bantuan media TV gitu atau Baru laptop gitu ya. tatap layar dulu. Ya, sementara ini Dulu tatap biasa layar. tatap muka, Iya, sekarang iya. tatap layar dulu. Ya, kurang lebih seperti itu Romo. Tapi Iya. dengan kondisi yang makin lama seperti ini ya kita juga harus hati-hati. Karena itu kenapa kalau di KAJ ini ya, di Ghost Bandung Jakarta ini ada tim gugus kendali KAJ yang perlahan-lahan jika paroki sudah memenuhi persyaratan mulai dibuka. Dan tentu saja juga dibukanya tidak langsung dibuka gitu ya. Hanya 20% dari kapasitas, protokol kesehatan yang sangat ketat, fasilitas cuci tangan yang diperbanyak, umat yang didaftar, dan bahkan dibatasi hanya umur 18 sampai 59 tahun. Itu artinya di bawah 18 tahun tidak bisa ikut misal off streaming, hadir, nyata, dan yang di atas 59 juga belum diperkenankan. Tugas Romo jadi banyak dong nih ya. Wah, luar Sibuk biasa ya. jadi Tapi mengasihkan ya. Nah, itu tantangan ya Romo. Jadi waktu saya kuliah itu saya tidak pernah diajari kuliah homiletika di depan layar Romo. Yang namanya homiletika itu ya di depan orang, di depan umat, dikoreksi oleh para frater, oleh dosen. Tapi sekarang ini kita harus membiasakan diri ya. Bagaimana misa di depan kamera. Nggak ada umat. Waduh, awal-awal tuh saya dalam sejarah hidup saya nih, saya pelaku sejarah di mana saya misa di depan kekosongan gereja. Tetapi hanya di depan kamera. Saya seperti aktor, Romo. Seperti seorang artis yang menatap kamera 1 atau kamera 2. Dan seperti itu. Dan itu tidak nyaman ya pertama-tama. Aduh, kok misa biasa ada umat, kok tidak ada umat. Itu kita merasa kering ya. Tapi kan minus malum tadi ya. Ya, betul. Itu minus malum. Namun dalam prosesnya ya sudah. Ini saya hayati sebagai bagian dari tantangan sebagai imam di masa pandemi di mana kita adalah pelaku sejarah. Mungkin ini 100 tahun sekali, tapi nama kita bisa dicatat karena kita pelaku sejarah. Gitu ya. Dan tetap asik ya. Dan tetap asik. Menjadi imam tuh asik loh. Asik, luar biasa. Iya, Terima kasih Romo Danto. Sama-sama Romo Rudi. Terima kasih juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah pengalaman imamat yang dipersembahkan untuk kehidupan dan melayani umat kita temukan sangat indah lewat dinamika pekerjaan pelayanan yang dialami Romo Danto dengan imamatnya yang 21 tahun ini. Kita berdoa supaya wabah pandemi ini segera hilang ya Romo ya. Betul sekali Romo. Dan melalui doa-doa kita, mari kita selalu semangat percaya wabah ini akan segera berakhir. Kalau kekuatan kita pun Tuhan yang adalah segala-galanya. Amin. Dan dalam pengalaman ini, Romo Danto juga tadi mengatakan supaya umat tetap mengagumkan Tuhan di dalam peristiwa kehidupannya. Betul. Dalam keadaan kita yang serba darurat ini, nama Allah tetap Nobel ya, diagungkan ya, di dalam peristiwa itu. Terima kasih sekali Romo Danto. Sama-sama Romo Rudi, terima kasih juga. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Bunga Selasih, Bunga Melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk. Thanks for watching guys. Pojok iman. Pojok